Shalom Gereja Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, matikan seluruh sosial media saudara dan jangan lupa mengajak seluruh keluarga untuk bersama-sama menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah dalam rangka menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bangga punya Allah seperti Dia, karena dengan darahnya kita ditebus dan diselamatkan. Pada pagi hari ini, mengawali ibadah raya kita akan pujikan Terlalu Mahal Darahmu Yesus. Kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita tunduk sejenak, datang kepada Tuhan, mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau ya Allah, yang telah memilih kami menjadi orang-orang pilihan-Mu. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami semua diselamatkan bebas dari hukuman. Terima kasih untuk pagi hari ini, kami boleh duduk diam di rumah Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena Engkau yang rela mati bukan hanya mati, tetapi hari ini bangkit dari antara orang mati, menyelamatkan kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa supaya pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kami percayakan ibadah raya pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mengasihi Tuhan, masih ada sukacita hari ini? Amin. Sudah seharusnya kita patut bersukacita, karena Allah kita hari ini Allah yang bangkit dari kematian. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Sebab itu, mari kita bersukacita, memuji nama Tuhan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan?
Sidang jemaat yang mengasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membuka diri. Firman Tuhan boleh mendasari kehidupan kita, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan, kebangkitan Tuhan akan membangkitkan semangat kita untuk semakin mencintai Tuhan, dan kita semakin menghargai Tuhan, karena Tuhan menebus kita bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku,
doa dan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan. Kamu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terlebih dahulu mohon Tuhan memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita masuk dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari yang indah ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh memperingati hari Paskah, memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk keselamatan kami umat manusia. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat bersama-sama mendengar firman Tuhan untuk mengingat hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus bagi keselamatan umat manusia. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Markus 15. Markus 15 ayat 37 dan 38. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini ialah kasih yang sejati. Kasih Yesus yang sejati. Bapak Ibu, pada hari-hari ini di seluruh dunia umat Tuhan sedang merayakan atau memperingati hari Paskah. Hari kematian dan hari kebangkitan Tuhan Yesus untuk memberikan keselamatan, kebebasan, pengharapan, kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam ibadah Paskah hari ini, mari kita merenungkan kembali kasih sejati dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih yang besar, kasih yang luar biasa, kasih yang memberkati kita semua. Bapak Ibu, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan mendapatkan bukti kasih Yesus yang sejati. Firman Tuhan mengatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, kasih yang sejati adalah kasih yang berkorban. Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan tadi, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Bapak Ibu, Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita. Artinya pada waktu itu Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa-dosa kita. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menyerahkan nyawanya. Bapak, peristiwa ini terjadi saat Yesus ada di atas kayu salib. Apa yang dialami Yesus pada waktu hari-hari kematiannya. Bapak Ibu, sebelum peristiwa ini, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya,
Sebelumnya ada peristiwa-peristiwa, ada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan itu waktu Yesus mengatakan menyerahkan nyawanya, itu adalah puncak dari penderitaan yang Yesus alami. Dan sebelum itu, setelah Yesus diadili, diputuskan untuk dihukum mati, setelah itu dia dimahkotai duri. Bapak Ibu tahu ya, jadi darah berlumuran di atas kepalanya. Yesus memikul salib sendiri. Lalu pada waktu Yesus memikul salib, di dalam perjalanan karena begitu lelah, begitu sampai dia tidak kuat lagi. Oleh karena itu para prajurit waktu itu meminta Simon dari Kirene untuk memikulnya sampai ke tempat tujuan. Itu menggambarkan bagaimana Yesus sangat lelah, sangat capek, sudah tidak bisa lagi memikul salib sehingga orang lain harus membantunya. Jadi dia diolok-olok, tangannya dipaku, lambungnya ditombak, dia haus, lapar, kepanasan, sendirian, dia kesepian, dia tergantung di antara langit dan bumi. Bapak Ibu, jadi boleh dikatakan pada waktu itu Yesus sangat-sangat menderita. Padahal Yesus tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa noda. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 dikatakan Tuhan Yesus saleh, tanpa noda, tanpa salah. Dia terpisah dari orang-orang dosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Bapak Ibu ya, jadi dalam Ibrani tadi mengatakan bahwa Yesus tanpa noda, tanpa celah, jauh daripada dosa, lebih tinggi dari tingkat-tingkat surga. Bisa kita bayangkan siapakah Yesus? Namun demikian kita melihat bahwa Yesus menyerahkan nyawanya ya. Dia menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya, bukan karena dia berdosa, tapi ia menyerahkan nyawanya untuk mengganti hukuman dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dan selanjutnya Yesus memberikan pengharapan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan. Karena hari ini kita boleh memperingati kasih sejati Yesus, di mana menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya untuk menolong kita, untuk mengangkat kita, memulihkan kita, memberi pengharapan kepada kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, bukti yang kedua kita membaca ayat yang berikutnya, ayat yang ke-38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah, Bapak Ibu, di sini menggambarkan bahwa salib Tuhan Yesus membuka jalan bagi kita untuk masuk ke takhta Allah. Dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dalam bait suci ada tabir yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha suci, atau ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan tidak semua orang bisa masuk ke ruang yang maha kudus. Hanya imam besar saja. Itu pun hanya 1 kali 1 tahun. Jadi Bapak Ibu, tidak semua orang bisa datang menghadap Allah. Harus melalui imam, harus melalui perantara. Dalam perjalanan lama umat Tuhan kalau mau menghadap Tuhan harus melalui seorang imam. Nah, firman Tuhan mengatakan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ayat ini menjelaskan bahwa kematian, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib
membuka jalan bagi kita untuk bisa masuk ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu, mari kita melihat Ibrani pasal yang ke-10 yang akan melengkapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani pasal yang ke-10 kita membuka bersama-sama. Ibrani 10 ayat 19. Saya membacakan bagi kita semua. Demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu, berani mengajak kepada kita supaya kita dengan berani datang kepada Allah dengan iman yang teguh. Jadi Bapak Ibu, bukti yang kedua atau wujud yang kedua dari kasih sejati Yesus, ya, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib membuka tirai atau membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Ibrani 4, 15-16 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan kasih sejati daripada Tuhan Yesus. Tuhan menyerahkan nyawanya ganti kita. Mestinya kita yang harus menerima hukuman, mestinya kita binasa, mestinya kita tidak mempunyai pengharapan. Namun oleh karena kasih sejati Yesus yang telah menyerahkan nyawanya, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan tabir terbelah dua, artinya Bapak Ibu, kita tidak melalui imam lagi, kita boleh langsung kepada Allah melalui Tuhan Yesus. Jadi katakan firman Tuhan tadi supaya kita mari kita berani datang kepada Allah karena Tuhan sudah memberi pertolongan kepada kita. Bapak Ibu, mungkin saat ini kita sedang menghadapi bermacam-macam persoalan, pergumulan, tantangan, masalah, persoalan tentang kesehatan, ekonomi, pekerjaan, keuangan, rumah tangga dan lain-lain. Oleh karena itu, mari ya, kasih Yesus sejati memberi pertolongan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, dikatakan tadi, kita menghadap tahta kasih karunia Allah. Dan kita bisa mendapatkan pertolongan apa yang kita butuhkan. Nah, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Yesus memberikan kasih yang sejati kepada kita, yang telah menyerahkan nyawanya dan membuka jalan bagi kita untuk masuk dalam takhta kasih karunia Allah. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh mengingat kembali kasih sejati dari Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya supaya kami boleh diselamatkan oleh karena kasih Yesus
Melalui kasih Yesus kami bisa datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian dan mendapatkan pertolongan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, akan kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian, tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan dirimu, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatimu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwamu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Kita sama-sama masuk dalam haleluya, haleluya. Bapa yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau telah memberkati kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Bapa, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir. Tuhan, Engkau tahu Tuhan keadaan mereka masing-masing. Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan, yang saat ini sedang mengalami ujian, mengalami pencobaan, mengalami persoalan dengan adanya wabah virus corona. Bapak, kami berdoa untuk para pemimpin kami, memberi hikmat kepada mereka ya Tuhan, di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, supaya kebijakan-kebijakan dapat memberi pertolongan Tuhan, menyelesaikan keadaan bangsa ini. Tuhan tetap memelihara, Tuhan mengasihi bangsa kami, Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau segera singkirkan virus corona dari bumi Indonesia ini Tuhan, supaya Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat yang melimpah yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia dari putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Warta Jemaat minggu ini. Untuk seluruh ibadah, sementara masih dilakukan di rumah masing-masing secara online. Ibadah Raya, Minggu 19 April 2020, pemimpin pujian Saudara Galih dan pembawa firman Tuhan Bapak Pendeta Suparno. Untuk teman-teman sekolah minggu, tetap ikuti ibadah secara online di YouTube Superbook. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.